Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para kiai, para binai, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana rangkaian kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik insya Allah sampai dengan penutupan ini. Betapapun ada seorang teman kita yang saat ini dirawat di rumah sakit, yaitu Ketua JKSN dari Kalimantan Barat, Bapak Jasmine. Tidak mengapa diari katanya, tetapi memang setengah bulan yang lalu beliau baru keluar dari rumah sakit. Untuk itu marilah kita awali dengan membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah 50 Al-Fatihah bisa dibaca untuk tujuan apa kita membacanya? Kita membacanya agar beliau diberikan kesembuhan, dipanjangkan usianya, disempurnakan amalnya, semakin diperbaiki dan diperbaiki akhlaknya, disampaikan kepada apa yang dicita-citakannya. Ila hadatin Nabi wa ila hadhihi niyah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, biasanya pertemuan ini setelah penutupan, biasanya di NU, setelah penutupan mereka tergesa-gesa pulang, atau bahkan ketika penutupan sedikit sekali yang hadir, separuhnya biasanya begitu. Bapak dan ibu sekalian, kebiasaan yang semacam itu tidak boleh dibenarkan. Ya, mestinya ketika kita disiplin, maka acara penutupan itu harus diikuti dan kemudian menunjukkan, mengekspresikan adanya kesan silaturahim di antara kita, sehingga rasanya meninggalkan tempat itu berat. Ini Bapak dan Ibu sekalian, karena ada kesan yang tertinggal, yaitu senangnya bertemu antara yang satu dengan yang lainnya, dan inilah kesan silaturahim yang insya Allah antara lain hikmahnya, kesan yang demikian ini yang akan membuat kita banyak rizkinya. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karenanya mungkin barangkali tidak harus segera pulang, mungkin diberi waktu 2 jam atau bagaimana,
sebab saya mendengar panjenengan belum berkunjung ke pesantren. Ya, kalau tadi pagi mungkin barangkali agak macet, saya kira sekarang sudah tidak lagi macet seperti tadi pagi, mungkin mendiak dan seterusnya. Itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa dari panjangan masuk belok ke jalan memasuki pesantren itu namanya Desa Pandan, terus sampai Cembor, kemudian sampai Cembor, kemudian pusatnya itu memang di Kembang Belor. Kembang Belor itu tempat pesantren. Ada lagi yang ke Celaket, ada lagi yang dari Celaket, ada lagi yang dari Kembang Belor itu ke Pacet. Jadi ada ke 4 arah, ada jalan ke 4 arah, ke arah Pandan, ke arah Cembor, ke arah Celaket, ke arah Pacet. Di kurang lebih jaraknya, panjangnya kurang lebih 20 kilo dari seluruh arah. Itu di tahun 2006 saat pendirian pesantren tidak ada satupun warung, apalagi toko, karena untuk menjuali siapa, sebab tidak ada tidak ada pembelinya, tidak ada keramaian. Jangankan keramaian, tidak ada orang berani melewati Kembang Belor, karena melewati Kembang Belor untuk menuju ke arah Cembor itu di situ ada tanah angker. Ya, tanah angker itu kan kiri pesantren, jadi di tengah oleh jalan. Katanya kalau lewat situ, kalau melewati jalan situ paling lama umurnya 3 bulan. Itu dulu begitu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, sehingga bisa dibayangkan betapa sepinya daerah itu. Dan bahkan kalau malam di jalan ini itu banyak begal, apalagi kalau di Cembor. Dari Cembor itu naik, nah berarti kalau dari arah Cembor ke sini turun, kemudian ada tanah datar kira-kira mungkin 300-200 meteran. Di tanah datar itu banyak monyet, banyak kadang-kadang ada macan kumbang, macan kecil kalau sore. Itu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Tetapi hari ini sudah seperti ini. Ini Bapak dan Ibu sekalian, memang pusat keramaiannya adalah kampus dan utamanya pesantren. Awalnya pesantren, kampus tidak ada. Kampus menyusul setelah 9 tahun adanya pesantren. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Saya mendirikan kampus terlebih dahulu. Saya harus mendirikan sekolah namanya Madrasah Aliyah Hikmatul Amanah yang ada di sebelah kampus, yang dari sejak awal gratis dan dapat makan siang. Tidak ada MBG. Mungkin ya sebelum 9 tahun, mungkin setelah 7 tahun atau setelah 5 tahun, kita mendirikan pesantren, baru mendirikan sekolah. Itu tujuannya untuk mencari modal dasar ketika kita akan mendirikan perguruan tinggi, nanti muridnya dari situ. Sebab kalau dari amanatul ummahnya, mereka saling berlomba untuk mencari perguruan tinggi yang maju, dan itu saya mempersilahkan, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Maka saya mendirikan MA Hikmatul Amanah 5 tahun setelah pendirian Amanatul Ummah, dan 9 tahun setelah meluluskan itu, kemudian kita mendirikan perguruan tinggi tahun 2015. Ini Bapak dan
ibu-ibu sekalian, jalan ini itu makadam, lebarnya hanya 2 meter. Kalau di depan sudah ada mobil, kita tidak bisa melewati mobil itu, tidak bisa nyalip. Ya. Kalau misalnya simpangan, maka salah satu dari mobil harus pinggir dulu dan berhenti. Kemudian kita buat jalan seperti yang sekarang ini, terlebih dahulu membuat badan jalan. Membuat badan jalan itu antara lain memotong pohon-pohon asem dan seterusnya, ya, Bapak dan Ibu sekalian, dan antara lain juga mengambil tanah orang. Bahkan ada, kalau tidak salah, bangunan juga yang kena kepras. Saya sampaikan bahwa tanah orang atau bangunan yang terambil dari siapapun, tolong diberi ganti rugi oleh masyarakat, karena jalan itu adalah jalan untuk masyarakat. Uangnya saya beri, uangnya saya beri. Kenapa saya harus berkata demikian? Ya, ini cara Bapak dan Ibu sekalian. Kalau seandainya mereka mengatakan bahwa yang mengganti itu adalah saya, mereka pasang harga pasti. Tapi saya sampaikan masyarakat yang mengganti, karena itu adalah merupakan kebutuhan masyarakat. Tapi saya sampaikan kepada kepala-kepala desanya, uangnya saya beri. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian tidak ada yang berani, ya, karena berhadapan dengan masyarakat. Dan itu terlaksana. Saya menghabiskan sekitar kurang lebih 3 miliar, ya, 3 miliar pada saat itu. Mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin 3 miliar ya sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sementara ketika saya baru datang itu, kalau panjenengan memang kepingin penasaran melihat MBI, hari ini asrama yang saya beli itu belum dipugar, belum dibongkar, kemudian dibangun lagi belum. Ya, mudah-mudahan juga tidak perlu ulang, karena mengingat sejarah dulu ini cikal bakalnya. Kemudian ada gudang kayu yang sekaligus juga menjadi tempat kandang ayam. Yang gudang kayu dan kandang ayam itu dijadikan asrama putra. Bangunan yang ada yang kita beli itu dijadikan asrama putri. Putrinya 23 anak, putranya 25 anak, jumlahnya 48. Untuk dibagi 2 kelas. Sekolahnya di bawah Terom. Terom itu dulu memang kita sewa, tetapi karena beberapa kali kita sewa dan kalau dibeli harganya tidak mahal, akhirnya dibeli saja dan kemudian menjadi permanen, ya, dan dijadikan kelas 2, kelas putra, kelas putri. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, dan akan tetapi ya kita berpikir kita bagaimana mengangsur membeli tanah itu yang memang dijanjikan sampai 2 tahun. Jadi tengah-tengah mengangsur juga harus membuat bangunan, dan bisa, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, mari menjadi tekad kita bersama-sama, kita yang tengah mendirikan pesantren, yang bertanggung jawab membesarkan pesantren, kita bisa. Saya sendirian, mohon maaf, anak saya belum 20 tahun yang lalu, anak saya belum ada yang ikut serta anak saya nikah. Itu anak saya Mas Bara itu ya
Ya belum ada ini Bapak dan Ibu sekalian, belum 20 tahun yang lalu pernikahan mereka. Sehingga ditangani sendirian. Salah satu bentuk penanganan saya, Bapak dan Ibu sekalian, di tahun pertama demikian. Di tahun kedua jumlah murid melonjak lebih dari 100% jumlahnya. Kemudian berikutnya demikian. Nah, mungkin pada tahun kelima itu baru bisa disatukan. Pertanyaannya, di mana tempatnya? Kalau tahun pertama seperti tadi, nah tempatnya Bapak dan Ibu sekalian di rumah-rumah penduduk. Sekolahnya di musola-musola. Musola-musola itu kotor semua. Ya, isinya kotoran ayam musola-musola itu. Ketika kita jadikan kelas, kita bersihkan, ya orang senang karena kemudian musola itu dibersihkan. Orang senang karena rumahnya disewa. Nah, di setiap rumah ada pembimbingnya, tinggal di rumah itu. Kalau yang tinggal di rumah itu putri, ya pembimbingnya putri. Setiap jam 2 malam saya keliling, ya pakai mobil keliling membangunkan mereka untuk turun sholat malam di MBI. MBI-nya berupa apa? Berupa ya pekarangan tanah, atapnya ya langit. Itu Bapak dan Ibu sekalian bertahun, mungkin 4 tahun. Nah, baru setelah itu Bapak dan saudara-saudara sekalian bisa kita gabungkan, anak bisa masuk ke dalam, berada di pesantren setelah berlangsung kurang lebih 5 tahun. Jadi inna ma'al usri yusran, summa inna ma'al usri yusran. Di balik kesulitan itu kemudian akan diikuti dengan kemudahan. Di balik kesulitan yang kita berani menekuninya, di sana akan terjadi berbagai macam kemudahan. Itu Bapak dan saudara sekalian. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan, tidak kemudian kita berputus asa dalam kesulitan, kita yakini bahwa setelah ini akan ada kemudahan. Itu Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Selanjutnya monggo nanti bisa melihat sebelah mana sih MBI yang dulu cikal bakal Amanatul Ummah. Panjenengan bisa melihat bangunan-bangunan di Amanatul Ummah saat ini. Setelah tadi melihat kampus, selanjutnya saya ingin mohon maaf Pak Wafirin ini ada di Surabaya. Mungkin Mas Aris juga bisa dari Jakarta, kan cuma 1 jam aja dari Jakarta ke Surabaya. Ya, bisa ke Surabaya, diadakan pertemuan kita setiap setengah bulan sekali, sebagaimana biasanya, atau 1 bulan sekali, agar kita terus berlanjut komunikasi, menyampaikan hal-hal yang penting, menyelenggarakan istighosa, ya, menyelenggarakan sholat hajat, nanti dipandu untuk melaksanakan sholat hajat masing-masing di tempatnya, dan kita sampaikan mulainya jam sekian di Surabaya, di tempat panjenengan terserah jam berapa, tapi nanti setelah selesai sholat hajat kemudian ada Zoom meeting, ya, untuk menyampaikan berbagai hal, ya, di mana kita memiliki tekad untuk melakukan transformasi orientasi pesantren dalam rangka terwujudnya keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Kita begitu senangnya dengan kemerdekaan dulu, ya, dan kita terus mohon maaf
bereforia dengan kemerdekaan itu. Sampai-sampai menurut hasil penelitian, ya, Bapak dan Ibu sekalian, peringatan Hari Kemerdekaan terramai di dunia ya di Indonesia. Karena bisa dimaklumi kita telah dijajah sekian lamanya kemudian merdeka. Akhirnya kita dengan merdeka itu bereforia dan selalu dilampiaskan dengan merayakan hari kemerdekaan yang berlebih-lebihan. Ya itu tidak salah, tetapi kita lengah, jujur lengah dalam rangka melanjutkan kemerdekaan dengan mengupayakan keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Kita lengah, kesempatan kelengahan kita diambil oleh orang lain. Siapa yang mengambil? WNI keturunan asing. Iya, ini Bapak dan Ibu sekalian. Yang memang WNI mereka. Seolah kita dijajah kembali oleh mereka dan betul-betul dijajah kembali. Penjajahnya tidak sebanyak Belanda mengerahkan pasukannya dipimpin oleh seorang jenderal, tapi mereka tidak pakai pimpinan tapi memiliki komitmen bersama. Di antara sesama mereka, konon jumlahnya sebagaimana disampaikan oleh Presiden kita Pak Prabowo hanya 52 orang. Nah ini Bapak dan saudara-saudara sekalian. Nah untuk itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, marilah kita segera sadar, sudah jangan lagi terus bereforia, tetapi tidak dengan kewaspadaan, melainkan mari kita lanjutkan kemerdekaan dengan keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Dulu, sebagaimana yang saya sampaikan, ya saya menjelaskan bahwa yang mempelopori kemerdekaan adalah pesantren. Kronologisnya kita sampaikan bahwa perlawanan terhadap Belanda itu pusatnya di pesantren-pesantren, tapi mudah dilumpuhkan. Namun ketika kemudian sudah disatukan dalam Nahdlatul Ulama yang kronologisnya pernah saya sampaikan berkali-kali, 2 kali kalau tidak salah, itulah yang kemudian Belanda merasa cemas bahwa merdeka pasti terjadi, sebab yang mengupayakan, yang melakukan upaya kemerdekaan melawan Belanda itu pusatnya di pesantren-pesantren yang mudah dilumpuhkan. Hari ini sudah ada organisasinya yang merupakan kumpulan daripada pesantren-pesantren itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Maka saat itulah, saat dicetuskannya berdiri Nahdlatul Ulama, gentar penjajah Belanda itu, dan mereka sudah putus asa pasti merdeka, walaupun kemudian dengan upaya keras menekan dan seterusnya. Ya, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sejarah panjang persiapan untuk mendirikan Nahdlatul Ulama itu seperti tadi ada Nahdlatul Watan dulu. Nah Bapak dan Ibu sekalian, maka hari ini mari kita harus waspada, tidak terus lengah dengan karena euforia kemerdekaan, melainkan kita harus mengupayakan keberlanjutan kemerdekaan dengan keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaannya dengan mentransformasi orientasi pesantren. Dulu ketika pesantren secara bersama-sama bergerak untuk mewujudkan kemerdekaan, merdeka Indonesia, dan bahkan kemudian bisa dipertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan Bapak dan saudara-saudara sekalian, pelatihannya ya melatih Hizbullah, ya, melakukan pelatihan dan lain sebagainya. Yang dikenal selain tentara, Hizbullah dan Sabilillah. Dan yang paling dominan ya Hizbullah dan Sabilillah, dua-duanya NU.
dua-duanya NU. Sabilillah itu dipimpin oleh Kiai Mashkur Hasim dari Malang. Kiai Mashkur, Mashkur situ? Kiai Mashkur saja. Kiai Mashkur dari Malang. Hizbullah dipimpin oleh Kiai Zainal Arifin. Dua-duanya orang-orang NU, tokoh-tokoh NU. Itu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Maka hari ini harus terwujud tekad bersama dari pesantren untuk mengupayakan keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Kalau dulu upayanya dengan Bapak dan Ibu sekalian dengan melatih Hizbullah, Sabilillah dan seterusnya, saya sampaikan abah saya termasuk pelatihnya, melakukan pelatihan di Cibarusa. Di sini didengarkan oleh ahli-ahli sejarah. Di sini dari Jogja ada Mas Holik masih ada di sini, itu ahli sejarah. Saya tahu semuanya dari mereka, tapi dengan sumber-sumber primer. Di sini menyertai kita Profesor Dr. Usep Abdul Matin, Ketua TP2GP, ahli sejarah. Ya, itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Maka sekarang caranya adalah bagaimana melahirkan pilar-pilar yang dibutuhkan untuk terwujudnya Indonesia yang maju, adil dan makmur, yaitu pesantren-pesantren harus berorientasikan untuk melahirkan mereka itu ulama besar, para pemimpin yang adil nantinya ketika menjadi pemimpin, para konglomerat besar yang memiliki orientasi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 4, para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Perlunya kita melakukan Zoom meeting. Itu nanti bagaimana caranya dan seterusnya. Di Amanatul Ummah itu bagaimana sih? Di Amanatul Ummah ada tryout. Tryout itu bagaimana? Tindak lanjutnya dari tryout itu dan seterusnya. Kemudian bahwa kita harus mempersiapkan guru yang terus meningkatkan kualitas kompetensinya. Bagaimana caranya? Bapak dan Ibu sekalian akan dikomunikasikan dalam Zoom meeting itu. Kalau dulu pesantren bersama-sama bersatu bertekad untuk Indonesia merdeka dan Indonesia merdeka, hari ini kalau pesantren bertekad bersama-sama untuk melahirkan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang maju, adil dan makmur, ya, kemudian bersatu, bertekad bersama-sama dan kemudian mengupayakan bersama-sama, maka cita-cita itu akan pasti berhasil dengan penuh keyakinan. Ya. Bagaimana mengantarkan sesuatu untuk bisa berhasil? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah menjamin keberhasilannya. Dan Allah akan pasti mewujudkan janjinya, memberikan jaminan keberhasilan kepada mereka yang bertawakal kepada Allah. Apa sih tawakal itu? Berupaya keras bagaimana mengupayakan itu semua. Tetapi di balik upaya kerasnya disertai dengan doa yang maksimal. Yang oleh karenanya dalam Zoom meeting itu kita selenggarakan sholat hajat itu tadi, dan kemudian bagaimana terus mengkomunikasikan bisanya pesantren-pesantren itu melahirkan. Ketika kemudian nanti terasa, ketika kemudian terasa bahwa kualitas pesantren itu yang dipandu oleh cita-cita yang demikian berhasil, Bapak dan Ibu sekalian, pasti orang itu akan mendatangi pesantren. Dan itu Al-Quran yang menjanjikan, fa'amaz zabadu fayadhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ardi kadzalika yadribu Allahul amsal.
maka sesungguhnya buih itu akan hilang menguap karena tidak ada artinya. Dan sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia akan dijamin eksistensinya dan bahkan pengembangan eksistensinya. Jika pesantren dibiarkan tidak memiliki arti bagi masyarakat, bagi kehidupan, bagi harapan, akan jufaan, akan hilang menguap. Nauzubillah min dzalik. Tetapi ketika kemudian nanti melahirkan manfaat, maka akan dijamin eksistensinya dan pengembangan eksistensinya. Buktinya di tengah hutan, saat itu hutan Bapak dan Ibu sekalian banyak begal, dan saya, suruhan saya, ya ketika kemudian disuruh membeli makan di pandan, lalu tidak ada, warung di sini tidak ada, pulangnya di begal, itu Bapak dan Ibu sekalian. Didatangi orang yang daftar ribuan. Hari ini tercatat sudah lebih dari 2.000 yang datang untuk tahun yang akan datang, untuk pelajaran yang akan datang ya 2026, 2027 sudah ribuan dan 2.500-an. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena itu memang Al-Quran yang pasti benarnya. Nah, yang dengan demikian nanti kalau kita sudah menunjukkan tekadnya di tempat kita masing-masing, mereka akan berbondong-bondong menuju ke pesantrennya orientasinya mengupayakan terlahirnya komponen-komponen yang dibutuhkan untuk Indonesia yang maju, adil dan makmur. Bapak dan Ibu sekalian, maka kemerdekaan yang telah dicapai itu akan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita luhurnya, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan. Hentikan euforia dan lanjutkan kewaspadaan. Hari ini sudah dijajah kita oleh 52 orang keluarga, sebagaimana yang tersampaikan oleh Presiden kita. Dan kita bahagia mempunyai Presiden yang jelas langkah-langkahnya sekarang, yaitu untuk bagaimana mengupayakan cita-cita luhur kemerdekaan, mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan. Semua langkah-langkah. Maka benar apa yang dikatakan oleh Gus Dur, bahwa Prabowo itulah orang yang paling tulus untuk Indonesia. Ya, kalau saja Gus Dur tidak mengatakan demikian, mungkin kita tidak akan mengambil itu sebagai referensi. Tapi karena Gus Dur telah mengatakan demikian dan sekarang realisasinya benar, maka Bapak dan Ibu sekalian, kita orang pesantren yang memiliki sinergis kepingin segera terwujudnya cita-cita luhur kemerdekaan. Prabowo mengupayakannya, maka pemerintahan Prabowo kita dukung. Tentu jangan sampai pemerintahan Prabowo diganggu. Siapa yang akan mengganggu? Ya 52 orang keluarga itu kira-kira. Ya, oligarki. Saya kira tidak akan dituntut kalimat saya, karena saya hanya mengatakan 52. Ya, tidak menyebut satu persatu. Ya, Anda tahu 52 itu siapa kan? Itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mereka dengan kekuatan yang luar biasa, ratusan triliun yang mereka miliki, tidak mustahil kalau kemudian mereka akan selalu menciptakan bola liar untuk menjatuhkan bahwa Prabowo. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kita dukung. Kemarin saya sudah menyampaikan bagaimana caranya berkaitan dengan Trump itu, al-umuru bimaqasidiha, itu qaidatun min qawaidil fiqhiyah. Salah satu kaidah fiqhiyah kita mengatakan demikian. Kita melihat tujuannya dan beliau gamblang menyampaikan tujuannya adalah untuk menyelamatkan Indonesia dan menyelamatkan dunia. Dekatnya saya dengan Trump agar brutalnya Trump itu bisa dihentikan.
bisa. Kalau ternyata masih terus brutal, ya saya tidak mau, dan akan mengajak teman-teman saya yang bergabung untuk keluar semua, dan mereka sepakat untuk keluar semua. Itu bapak-bapak dan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Saya kira demikian. Mohon Mas Arief, mohon Pak Mufirin ditindaklanjuti minimal 1 bulan sekali, dan nanti ada pengumuman dengan mencatatkan nomor-nomor handphone mereka bahwa kita akan menyelenggarakan sholat hajat dan dilanjutkan dengan pengajian itu Bapak dan Ibu sekalian. Kalau dulu yang mengkoordinir Nahdlatul Ulama, sekarang Nahdlatul Ulamanya sedang carut marut, ya yang mengkoordinir, yang mengupayakan Pergunu dan JKS. Kira-kira demikian apa yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.